Hari ini dia memutuskan pergi ke kantor tidak menggunakan mobil karena ingin menikmati suasana berbeda. Namun mempertontonkan ular-ular kecil berjumlah puluhan yang berdesis-desis mengancam ke arahnya. Swastamita, saat matahari tenggelam adalah saat di mana remah-remah kegelapan menyerupai semak. Di hati dan jiwa orang-orang yang kehilangan cahaya atau orang-orang yang sedang mencari di mana letak pelita. Medusa. Don memandangi gadis di depannya dengan takjub setengah mati. Kok ada ya perempuan statik ini bergelantungan naik bus kota? Pikirnya dalam hati masih dengan perasaan tak percaya. Gadis itu begitu bersih, mulus, terawat dari ujung rambut hingga ujung kaki. Makhluk yang sempurna. Perjalanan dari Harmoni hingga Sudirman sama sekali tidak membosankan bagi Don yang jarang sekali naik bus kota. Hari ini dia memutuskan pergi ke kantor tidak menggunakan mobil karena ingin menikmati suasana berbeda. Selain itu dia hendak merasakan dengan nyaman bagaimana tidak usah berjuang habis-habisan menembus kemacetan, kemewahan yang sangat langka di Jakarta. Dan keputusannya ternyata membawa hikmah tak terkira. Bertemu bidadari di atas bus kota yang padat dan berjejak. Don yang seorang eksekutif muda sebuah perusahaan ternama, sekaligus penakluk wanita nomor 1 di kantornya, seperti kejatuhan isi buah durian. Lezat tak terkira. Gadis itu berdiri tepat di depannya yang juga sedang bergelantungan, menahan desakan dari penumpang yang naik atau turun. Wanginya pun luar biasa, memabukkan dalam arti yang sebenarnya. Hati Don terguncang hebat. Pandangannya nanar dan berkunang-kunang. Otaknya bergerak liar. Bagaimana cara mengajak gadis ini kencan? Sebuah momen yang tak pernah disia-siakan oleh pemuda kaya macam Don. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Bus mengerem secara mendadak. Gadis cantik yang sedang asyik memandangi layar HP-nya itu terhuyung-huyung mau jatuh. Dengan sigap Don menangkap lengannya agar tidak benar-benar terjatuh. Gadis itu menatap penuh terima kasih kepada Don sambil tersenyum manis. Aduh, Don seperti tersedot angin puting beliung dan tak ingat apa-apa. Senyum itu sedikit, tapi efeknya sangat banyak. Ini tidak boleh ditunda, tekad Don. Aku Don. Mau turun di mana? Aku di Sudirman. Don mengangguk sopan. Sama, aku juga, jawab gadis itu sambil melebarkan senyuman. Aduh, senyuman itu berhasil menggelapkan semua logika Don seketika. Dasar pemuda playboy yang sangat berpengalaman, perbincangan pun terjadi antara Don dengan gadis yang mengaku bernama Hua Choa itu. Don tak peduli tatapan iri beberapa pemuda di sekitarnya dan tatapan jengkel beberapa wanita yang pasti menganggapnya sedang melancarkan rayuan gombal. Halte Sudirman sudah di depan mata. Don agak mencelos hatinya, tapi dia tidak mau menyerah. Hua Choa
benar-benar terlalu memikat untuk dibiarkan begitu saja. Sambil menjajari langkah Hwa-Choi, Don menawarkan bagaimana kalau mereka singgah minum kopi sebentar di kafe kopi berkelas dunia di kompleks perkantoran depan mereka. Don bersorak dalam hati. Hwa-Choi tidak menolak. Mulailah serabut-serabut otaknya menjalin siasat dan rencana. Akhirnya Don dan Hwa-Choi duduk berhadapan di sebuah kafe terkenal. Masing-masing minum segelas kopi sembari meneruskan perbincangan setelah terputus karena harus turun dari bus. Kantorku tidak jauh dari sini. Aku bekerja di brand ternama di dunia. Ini kartu namaku. Siapa tahu kita bisa nongkrong bareng lagi lain waktu. Don menyodorkan kartu nama. Hwa-Choi memperhatikan dengan seksama kartu nama tersebut, lalu tertawa ditahan sambil mengatakan permisi mau ke belakang. Don hanya mengangguk sambil memperhatikan tubuh molek itu dari belakang secara berlebihan. Siapapun akan bisa melihat betapa menyalanya mata Don saat memelototi tubuh belakang gadis itu. Don tidak peduli, dia harus mendapatkan gadis itu dengan segera. Kalau tidak berhasil, jangan sebut lagi namanya Don. Hwa-Choi kembali tak lama kemudian. Wajahnya semakin segar karena dipoles lagi dengan tambahan lipstik, perona pipi, dan semprotan parfum di sana sini. Don semakin tak karuan rasa kelelakiannya. Setelah melanjutkan pembicaraan ke sana kemari ditambah dengan rayuan kelas tinggi dari Don, Hwa-Choi mengangguk saat Don membisikkan beberapa kalimat di telinganya. Medusa. Sell dear, would you? Don hampir melompat kegirangan kalau saja tidak ingat dia masih di tempat umum. Dia tak menyangka akan semudah ini membawa gadis itu ke tempat tidur. Sungguh ajaib. Don mencegat taksi yang lalu membawa mereka ke sebuah hotel bintang 5 di Jakarta Pusat. Setelah sebelumnya Don sudah melakukan booking online untuk reservasi kamar. Don tak segan menggandeng tangan halus Hwa-Choi memasuki lobi hotel megah tersebut. Proses check-in ini sangat cepat seperti yang diharapkan oleh Don. Hwa-Choi hanya menurut saja sambil terkikik lirih saat Don dengan sedikit tergesa membawanya masuk lift menuju lantai 10. Don membayangkan kepuasan seperti apa nanti yang bisa diperolehnya. Setelah memasuki kamar, Hwa-Choi meminta izin untuk mandi terlebih dahulu karena merasa sangat gerah. Don tidak keberatan. Apa salahnya dengan mandi beberapa menit? Toh dia akan bersama bidadari itu selama sehari semalam. Don semakin kehilangan kontrol. Sembari menonton televisi luar negeri yang menyiarkan film-film box office terbaru, Don bersiul-siul lirih untuk menenangkan gairahnya yang sangat bergejolak. Matanya memang mengarah ke layar televisi, namun konsentrasinya selalu tertuju pada pintu kamar mandi. Kapan ia terbuka? Pikiran Don mengembara dengan mesum. Dan akhirnya pintu kamar mandi terbuka, membawa tubuh mulus Hwa-Choi keluar dengan hanya mengenakan baju mandi serta handuk yang melilit kepala. Kenapa harus keramas sekarang sih? Don semakin mesum. Don buru-buru membuka baju atasnya sambil berusaha memeluk Hwa-Choi. Yang mau dipeluk mundur satu langkah sehingga pelukan itu luput. Don yang sudah dikuasai nafsu tingkat dewa tak sabar lagi. Direnggutnya baju mandi itu hingga terlepas. Hwa-Choi berdiri tanpa busana di hadapannya. Sesuai dengan hayalan Don ketika di kafe tadi, betul-betul sempurna. Hwa-Choi mundur lagi sambil tersenyum manis,
tapi menggeleng-gelengkan kepala. Don yang sudah tidak bisa menguasai diri lompat menubruk gadis cantik itu seketika. Akibatnya keduanya terjatuh di lantai empuk kamar sambil bergulingan. Don ternganga selebar-lebarnya. Wajah dan tubuh gadis itu tetap cantik menggairahkan. Namun dia melihat hal paling mengerikan yang pernah disaksikannya secara langsung. Handuk yang melilit kepala Huachoa terlepas akibat pergumulan tadi. Bukan memperlihatkan rambut panjang indah berkilau, namun mempertontonkan ular-ular kecil berjumlah puluhan yang berdesis-desis mengancam ke arahnya. Don berusaha melepaskan pelukan dari tubuh Huachoa, tapi gadis itu terkekeh panjang sambil mempererat pelukannya kepada Don. Mendekatkan muka Don ke wajahnya yang cantik. Bukan untuk mencium atau mencumbu, namun untuk mempermudah ular-ular di kepalanya mematuk wajah dan leher Don sekaligus menghisap darahnya sampai habis. Don melotot begitu taring ular pertama menancap di lehernya. Memandang ke wajah cantik Huachoa yang sekarang tidak tertawa lagi, namun mendesiskan sebuah kata mengerikan. Medusa.